Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu adalah tentang masalah ulumul Quran. Nah, ini ilmu baru ya, ulumul Quran. Ya, maksudnya pembahasan baru, bukan ilmu baru. Ulumul Quran. Ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam disiplin ilmu ini, ya, sebelum kita masuk ke dalam disiplin ilmu Quran, kita juga harus tahu dulu dong gitu kan, sebelum kita berperang gitu kan, istilahnya kita harus tahu dulu apa yang ada di depan kita gitu. Sebelum kita masuk di sini kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran ini. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran ini, membahas tentang apa aja gitu kan ya, pembahasannya tentang apa, kemudian masalah-masalahnya apa gitu kan ya. Ya, secara definisi dulu ya, secara definisi ulumul Quran kalau mau diartikan secara bahasa itu berasal dari kata-kata ulum ya, ulum sama Quran gitu, ulum sama Quran. Ulum apa maksudnya? Ulum ya ilmu gitu kan ya. Ilmu. Quran apa? Ilmu. Quran ya Quran gitu. Nanti kita akan bahas tentang definisi Quran ketika kita udah masuk deh. Ya berarti kan ilmu yang membahas tentang apa? Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dong. Ya, berarti segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, ya, segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, nah, itu masuk ke dalam ulumul Quran. Nah, ini definisi singkat aja ya. Nah, definisi secara singkat. Segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, segala ilmu nih yang membahas tentang Al-Quran, kita bisa kategorikan itu sebagai ulumul Quran. Oke, sekarang masuk kepada soal atau pertanyaan yang mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya gitu. Oke, udah pernah dengar ilmu tafsir kan? Udah pernah dengar belum ilmu tafsir? Sering banget gitu, tafsir. Banyak banget buku tafsir di Indonesia gitu, ilmu tafsir. Oke, sekarang kalau misalnya ditanya, oke, apa sih ulumul tafsir sama ulumul Quran? Bedanya apa gitu? Sama ulumul Quran gitu. Sama ilmu Quran. Ilmu tafsir, ilmu Quran gitu kan ya. Ilmu tafsir ini juga belajar tafsir Quran. Ulum Quran juga kata lo tadi ilmu yang belajar tentang Quran gitu. Terus apa dong bedanya gitu? Bedanya apa gitu kan? Mungkin ada yang tanya-tanya nggak? Beda nggak antara kedua ini? Ilmu tafsir sama ilmu Quran gitu. Beda nggak antara kedua ini? Gimana kira-kira? Ilmu tafsir sama ilmu Quran gitu. Apa ada nggak bedanya antara ilmu tafsir dengan ilmu Quran? Ataukah ilmu tafsir itu ilmu Quran? Ataukah ilmu Quran itu ilmu tafsir? Atau sama atau beda atau gimana gitu kan ya? Wah, ternyata waktu kita lihat gitu kan ya, ilmu tafsir ini sebenarnya pembahasannya ya kan, pembahasan di ilmu tafsir ini lebih condong atau lebih khusus kepada apa? Ya kepada tafsir ya kan. Tafsir itu apa sih tafsir? Itu kan pemaknaan ya, pemaknaan. Kalau bahasa Indonesianya pemaknaan gitu. Maka ilmu tafsir ini pembahasannya itu lebih condong kepada tafsir atau pemaknaan gitu. Adapun pembahasan ya kan, pembahasan di ilmu Quran nanti itu lebih luas gitu, lebih luas. Ini yang mau kita garis bawahi. Pembahasan di ilmu Quran itu lebih luas daripada di ilmu tafsir gitu. Ya kenapa? Ya karena nanti ketika di ilmu Quran nanti kita juga akan belajar tentang apa? Tentang sabab nuzul. Sabab nuzulnya apa sih? Sabab nuzul itu sebab-sebab ya, sebab-sebab diturunkan surat, ya, diturunkannya surat. Atau nanti kita juga akan belajar tentang pembukuan, sejarah pembukuan Quran, ya kan? Kapan Quran itu ditulis, ya kan? Dari zaman kapan, kemudian apa saja yang terjadi di zaman itu, dan lain sebagainya. Ada juga tentang surat Maki itu apa, kemudian surat Madani itu apa. Udah pernah dengar dong pastinya, yang baca Quran pasti udah tahu istilah Maki, Madani. Dan juga ada pembahasan-pembahasan lain yang dimana pembahasan-pembahasan ini asalnya adalah apa? Asalnya keluar dari ranah pemaknaan gitu. Nah, kita udah bilang bahasanya ilmu tafsir ini lebih kepada ini condongnya ya, maksudnya condong. Kita ngomongnya condong ya. Condongnya adalah kepada pemaknaan. Walaupun nanti kita juga akan temukan gitu di ilmu tafsir tentang Maki Madani, tentang masalah ini. Cuman tidak porsinya pembahasan ini tidak sebanyak porsi tafsir. Kalau misalnya tafsir kan misalnya kita menemukan ayat apa? Ya, wa ma tasyauna ya. Wa ma tasyaun, ini misal aja ya, kita kasih misal. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Misalnya kita nemuin ayat gini. Wa ma tasyaun ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Gitu. Ya udah, kalau misalnya kita mau, kalau ayat ini ya, kalau misalnya ayat ini misal aja ya, kita sekarang punya ayat nih di depan ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau kita masukkan kepada ilmu tafsir dan ilmu Quran, maka kita akan ketahuan bedanya gitu. Akan ketahuan bedanya di antara dua hal tersebut. Ilmu tafsir lebih membahas kepada apa? Tafsir dan pemaknaannya. Maksudnya apa? Wa ma tasyauna illa yasha Allah.
Dia akan lebih kepada tasya'un ini artinya apa gitu kan, makna dari tasya'un apa, kemudian ya Allah ini apa, kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini gitu. Nah, ini adalah pembahasan ilmu tafsir gitu. Kemudian apa hukum-hukum yang bisa diambil dari ini, itu lebih kepada ilmu tafsir. Adapun ilmu Quran nanti kita akan bahas tentang sebabnya nuzul, ini kenapa Allah ini menurunkan ayat ini gitu. Atau diturunkan dalam keadaan apa, misalnya seperti itu ya. Atau pembukuannya, ya pembukaan Quran ini sebenarnya umum sih. Atau Makki dan Madani deh, Makki dan Madani. Ini ayat nih diturunkan waktu di Mekah atau setelah hijrah atau sebelum hijrah. Nah, jadi itu lebih kepada ulum Quran ya. Jadi lebih kepada pembahasan ulum Quran. Ada ulum tafsir ini lebih kepada apa? Lebih kepada pemaknaannya. Nah, kita ulangi lagi, lebih kepada pemaknaan dari suatu ayat atau suatu surat. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya mau kita buat diagram gitu kan, diagram apa namanya? Venn ya namanya. Kita mau buat diagram gitu kan, kita bisa misalkan bahwasanya ranah ya, ranah. Bahwasanya ranah nih, ya ranahnya nih, ranah ilmu Quran dan ilmu tafsir gitu kan, ranahnya nih ya. Ranah antara kedua ilmu ini kita bisa gambarkan dalam diagram. Dalam diagram. Oke, ini dah. Lingkaran, jadi bagus nanti. Oke. Biasanya lingkaran yang di kulit pertama nih, kulit luar, oke. Lingkaran di kulit luar ini adalah ulum Quran, ya kan, ulum Quran. Kemudian kita gambar lingkaran lagi. Kita punya lingkaran lagi di dalam ilmu Quran ini. Oke. Nah, gini. Kemudian lingkaran kedua ini, ya, lingkaran kedua ini adalah apa? Ini adalah tafsir gitu, adalah yang berkaitan dengan tafsir. Jadi apa? Misalnya di ulum Quran kita bahas apa? Kita udah bahas tadi, kita udah singgung tadi, kita bahas tentang sebab nuzul ya kan, sebab nuzul ayat. Kemudian kita bahas tentang Makki dan Madani kan, Makki dan Madani ya kan. Kemudian di ilmu tafsir nih, ilmu tafsir kita belajar apa? Kita belajar tentang makna ya kan, makna lafadz, makna kata lah atau lafadz gitu, atau kata dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemaknaan kata. Nanti itu maksudnya usul fikih dan sebagainya. Lihat di sini pembagiannya. Ini ulum Quran ini ya kan, ulum Quran ini walaupun dia berbicara sebab nuzul, Makki dan Madani, sedangkan tafsir itu berkaitan atau pembahasannya condong kepada makna lafadz. Ini ilmu tafsir sebenarnya juga apa? Juga bagian dari ilmu Quran gitu. Ilmu tafsir itu bagian dari ilmu Quran. Kenapa? Iya, kalau secara definisi kan tafsir ini berkaitan dengan apa? Pemaknaan Al-Quran kan? Ada hubungannya dengan Quran? Ada hubungannya nggak dengan Quran? Ya ada juga gitu. Maka ilmu tafsir sejatinya dia adalah bagian dari ilmu Quran, pembahasan ilmu Quran. Walaupun apa? Walaupun pembahasan ilmu tafsir ini sebenarnya luas gitu, lebih mendalam lagi gitu, lebih mendalam lagi. Jadi lebih mendalam kepada pemaknaan atau mengetahui tata cara atau makna dari lafadz-lafadz atau kata yang ada dalam Quran gitu. Ilmu tafsir. Tetapi sejatinya adalah ilmu tafsir ini masuk ke dalam ulum Quran. Namun ya, tetapi nanti kita tidak akan membahas tentang dalam di sini karena itu sudah ada ranahnya sendiri gitu. Udah ada ilmu tafsir yang membahas itu. Kita nggak akan membahas di dalam ini secara dalam, secara detail. Kita mungkin akan singgung sebentar gitu ya. Tapi kita akan lebih membahas apa? Ya yang di luar-luar ini gitu. Yang tidak masuk atau yang ranahnya tidak disinggung oleh ilmu tafsir. Misalnya apa? Sebab nuzul, ya, Makki dan Madani, apa maksudnya gitu dan lain sebagainya. Ini nanti yang akan kita singgung di pembahasan ini gitu. Misalnya lagi apa? Biar lebih jelas nih, misalnya di sini ada tajwid gitu kan. Ya, kita juga misalnya di lingkaran ini bisa kita masukin juga ilmu tajwid gitu, misalnya di sini nih. Ilmu tajwid. Tajwid nanti kita belajar tentang apa? Ilmu tajwid. Tajwid ini kan belajar tentang wakaf ya kan. Kemudian nama-nama bacaan dan lain sebagainya. Ilmu tajwid ini kan sebenarnya walaupun dia adalah ilmu sendiri, tapi kan dia juga apa? Juga termasuk dalam ilmu Quran. Ranahnya juga masuk ke dalam ilmu Quran. Ya mau nggak mau orang yang belajar ilmu Quran dia akan menyinggung sedikit tentang apa? Tentang tajwid gitu kan. Misalnya kapan wakaf ini di apa kemudian akibat ya kan, atau apa kemudian asar itu apa sih? Apa kemudian akibat dari wakaf di ayat ini ya kan. Misalnya wailul lil musallin, apa akibatnya kita wakaf di ayat ini. Kemudian kalau disambung apa akibatnya. Ini kan sebenarnya juga termasuk dalam ulum Quran, hanya saja ada disiplin ilmu sendiri yang lebih mendalam dalam hal itu. Kita mungkin akan membahas tentang tafsir dan tajwid ini, hanya saja apa? Tidak dalam gitu. Mungkin kita akan nyinggung aja dikit gitu, karena ranah ini aslinya sudah jadi disiplin ilmu sendiri gitu. Adapun yang mau kita singgung di sini di ulum Quran itu adalah yang lebih luas konteksnya, ya lebih luas konteksnya. Kita kan nyinggung soal yang nggak pernah disinggung dalam dua ilmu ini, misalnya sebab nuzul, Makki dan Madani, kemudian pembukuannya, sejarah pembukaan Quran dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bahas di. Jadi ini adalah pembahasan daripada ilmu
atau ulumul Quran. Jadi gitu ya, ulumul Quran itu lebih luas daripada ilmu tafsir. Dengan ilmu tafsir ya kan, walaupun pembahasannya lebih condong gitu kan, atau lebih sempit, bukan lebih sempit sih, maksudnya lebih fokus gitu. Ilmu tafsir pembahasannya lebih fokus kepada pemaknaan. Tetapi tidak menafikan bahwasanya ilmu tafsir adalah bagian dari ilmu Quran. Jadi seperti ini ya, hubungan antara ilmu tafsir dengan ilmu Quran.